Hai Dik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 6 tema 1. Di subtema 1, tumbuhan sahabatku. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Ini di halaman 57 sampai dengan 59. Adik-adik untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi. Lalu cari kelasnya kelas berapa, misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini, nah ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah, kita lihat di sini ada gambar Siti sedang memegang baskom atau wadah yang isinya sayur mayur dan buah-buahan. Sudahkah kamu membekali tubuh dengan menu sarapan yang sehat tadi pagi? Sarapan sangat penting untuk bekal selama seharian beraktivitas. Untuk beraktivitas kita perlu energi ya adik-adik. Bagaimana caranya kita mendapatkan energi? Nah, sumber energi salah satunya adalah dari makanan. Ya, kita memerlukan energi. Sumbernya yaitu dari makanan. Makanan bisa sayur mayur dan buah-buahan. Kamu dapat memanfaatkan gizi dari tumbuhan melalui makanan yang disantap sehari-hari. Nah, ini ada teks ya tentang tumbuhan, yaitu sebagai sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Ini adalah sumber-sumber yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya adik-adik ya. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Nah, ini karbohidrat ya adik-adik. Kita sering sekali memakan nasi setiap hari. Nah, nasi ini asalnya dari padi ya. Lalu jagung juga sering kita makan di sayur mayur. Kalau umbi-umbian seperti ubi, ini singkong ya. Kemudian manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah contohnya kacang kedelai, biasanya suka minum susu kacang kedelai ya adik-adik ya. Kemudian seperti contoh juga ada di tahu, tempe, ya, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lainnya. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin juga. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayur dan buah-buahan. Sayur dan buah-buahan tersebut meliputi ada bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, ya, dan juga ada pepaya, mangga, apel, jeruk, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik baca lagi teks tadi di dalam hati, lalu temukan ide pokok di masing-masing paragrafnya, dan buat juga kesimpulannya. Nah, adik-adik bisa lihat di halaman sebelumnya untuk membaca kembali apa yang dimaksud dengan kesimpulan yang baik ya di pembelajaran sebelumnya. Nah, kita jawab ya adik-adik. Karina seperti biasa jawab di sebelah kanan ke bawah seperti ini. Nanti adik-adik taruh sesuai dengan judul Karina. Ini contoh ide pokok, berarti adik-adik masukannya di sini. Kesimpulan seperti ini adik-adik masukannya di sini. Karena nggak muat ya. Kita mulai dari paragraf 1. Kita ke paragraf 1 dulu, dia ada di sini. Ini dia paragraf 1. Ide pokoknya yaitu manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari.
Kesimpulannya, manusia dan hewan memerlukan makanan dari tumbuhan yang mengandung karbohidrat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Itu paragraf 1. Lalu ke paragraf 2 yang ada di sini. Ini paragraf 2. Ide pokoknya adalah manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya. Di sini ya, seperti untuk tumbuh tinggi, tumbuh besar, dan mengganti sel-sel yang rusak di dalam tubuh. Sampai di sini. Kesimpulannya adalah manusia dan hewan memerlukan protein ya dari tumbuhan untuk pertumbuhan seperti makan tahu, tempe, kacang tanah, kacang merah, dan jenis kacang-kacangan lainnya. Kemudian untuk ide pokok yang paragraf ketiga yaitu ada di sini, yaitu manusia membutuhkan di sini jenis makanan yang mengandung vitamin, ya, di mana vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh dari serangan berbagai penyakit. Sampai di sini. Kesimpulannya yaitu vitamin berguna untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Maka manusia bisa mengkonsumsi sayur dan buah-buahan yang mengandung banyak vitamin. Ya. Nah, ini jawabannya. Lalu gabungkan kesimpulan 1, 2, dan 3 dalam tulisanmu. Gunakan kata baku dan kata penghubung. Nah, kita buat di bawahnya ya adik-adik. Manusia dan hewan memerlukan makanan dari tumbuhan yang mengandung karbohidrat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain karbohidrat, tumbuhan juga menghasilkan protein yang juga diperlukan untuk pertumbuhan. Contoh protein dari tumbuhan untuk pertumbuhan yaitu tahu, tempe, kacang tanah, kacang merah, dan jenis kacang-kacang lainnya. Tumbuhan juga mengandung vitamin yang berguna untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Kebutuhan vitamin bisa terpenuhi dengan mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Nah, seperti itu ya adik-adik, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!